Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Lulu, pada pertemuan kedua untuk mata kuliah mikroekonomi hari ini. Kita akan membahas, ada 3 bab yang akan kita bahas hari ini. Yang bab pertama adalah bidang studi ilmu ekonomi. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Ada beberapa masalah yang perlu kita diskusikan, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi itu seperti apa. Kemudian, mengapa masyarakat harus membuat pilihan. Nah, dari ketiga pokok bahasan ini, saya harap kita ada diskusi setelah ini untuk membahas tentang materi ini, dan saya yakin teman-teman sudah membaca materi yang saya berikan sebelumnya untuk bisa menerima apa yang akan saya jelaskan hari ini. Oke, jadi intinya atau pokok permasalahannya terdapat di masalah mengapa masyarakat harus membuat pilihan ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu tentang kegiatan ekonomi itu seperti apa. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh perusahaan atau masyarakat untuk memproduksi suatu barang atau jasa dan mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Jadi sifatnya ada dua, dia memproduksi dan mengkonsumsi. Jadi dari sisi ini kita bisa melihat ada sisi produsen, ada sisi konsumen. Begitu. Kemudian cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti apa? Caranya adalah kita perlu memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya gitu. Jadi dari sisi produsen, produsen akan memanfaatkan SDM dan SDA-nya untuk memproduksi barang yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat itu apa aja gitu. Jadi saya mau memproduksi produksi barang seperti apa ya yang kira-kira dibutuhkan masyarakat, dan yang sekiranya itu SDM sama SDA-nya ada, kita bisa memanfaatkan itu, kita harus memproduksi apa, seperti itu. Tapi kalau dari sisi konsumen, kita punya uang nih, saya punya uang. Nah, ini untuk kita perlu mengkonsumsi barang seperti apa sehingga uang itu cukup untuk memanfaatkan barangnya. Kemudian, mengapa masyarakat harus membuat pilihan itu terjadi pada suatu masalah di sini. Ya, ada suatu masalah di mana kebutuhan masyarakat dan faktor produksi yang tersedia itu terbatas. Jadi kebutuhan masyarakat itu kan kita sih pengennya macam-macam ya, semua barang kita pengen beli, kita pengen punya gitu ya. Anda mungkin pengen punya handphone seri terbaru lah, atau mungkin mau punya laptop seri terbaru, kemudian mau makan yang paling enak dan sebagainya gitu ya. Tapi faktor produksi yang tersedia itu terbatas, sehingga faktor produksi di sini adalah tadi SDM-nya gitu ya, kemudian SDA-nya. Jadi bahan bakunya nih untuk membuat tadi handphone, untuk membuat baju, untuk membuat suatu makanan seperti itu. Nah, itu terbatas, sehingga produsen yang tadinya pengennya bikin 1000 pieces, tapi ternyata bahan bakunya hanya ada untuk membuat 500 pieces. Nah, 500 pieces itu kan bakal rebutan nih sama orang banyak gitu ya. Dan tentu si masyarakat ini harus pintar-pintar juga untuk mengkonsumsi apakah memang itu diperlukan untuk mengkonsumsi banyak atau sedikit, seperti itu. Nah, sehingga karena faktor produksi yang tersedianya itu terbatas tapi kebutuhan masyarakatnya itu sangat banyak, ini menimbulkan masalah. Nah, masalah di sini adalah masalah kelangkaan, di mana mengakibatkan barang yang diproduksi itu menjadi langka atau terbatas, karena yang tadinya pengen 1000 pieces ternyata adanya 500 pieces, padahal orang yang membutuhkan barang itu ada 1500 pieces, sehingga hanya ada 500 orang yang bisa memiliki barang tersebut. Oke, kemudian untuk selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan, di sini ada kebutuhan masyarakat dan kebutuhan yang tidak terbatas. Keinginan kita untuk memperoleh barang atau jasa itu sangat tinggi, dan kita tidak terbatas sama sekali. Jadi pengennya macam-macam, ini itu namanya juga manusia ya. Kalau misalnya keinginan saya pengen beli sesuatu, tapi saya
diberikan kesempatan atau memiliki kemampuan untuk membeli barang tersebut, ya itu artinya menjadi permintaan efektif. Tapi kalau misalnya saya pengen beli barang itu tapi saya nggak punya uang, nah itu menjadi permintaan tidak efektif, seperti itu. Nah, karena tadi kebutuhan yang tidak terbatas itu menjadikan manusia itu tidak pernah puas atas benda atau prestasi yang mereka capai, sehingga mereka pengen macam-macam, seperti itu. Tapi karena ada keterbatasan kemampuan memproduksi di sini, di mana tadi kita sudah sebut sebelumnya bahwa faktor produksi yang tersedia itu ada terbatas, sehingga kadang-kadang kemampuan memproduksi jasa atau barangnya lebih kecil daripada jumlah keinginan masyarakatnya. Slide selanjutnya, kita akan membahas ada jenis-jenis barang di dunia ini gitu ya, maksudnya dari sisi ekonomi itu secara global ada barang ekonomi dan barang cuma-cuma. Barang ekonomi teman-teman bisa lihat ada barang konsumsi, barang modal, kemudian barang akhir dan barang setengah jadi. Kalau barang konsumsi itu adalah suatu barang yang memang dia siap untuk dikonsumsi, untuk dikonsumsi Anda gitu, untuk digunakan, baik itu seperti pakaian atau makanan, seperti itu ya. Kemudian barang modal ya sesuatu yang menjadi modal untuk memproduksi. Misalkan mungkin bisa jadi tanah, gedung, seperti itu. Barang akhir biasanya barang itu sudah jadi, seperti tas, pakaian gitu ya. Mereka memang barang sudah jadi. Kalau barang setengah jadi, misalkan kayak tepung, karet dan sebagainya. Itu nanti teman-teman ada di buku, silakan dibaca ulang untuk materi ini. Kemudian barang cuma-cuma itu adalah barang yang memang Anda tidak perlu membelinya, seperti udara dan air. Untuk secara teori ekonomi, ada dari sisi kepentingan barang dan cara penggunaan. Dari sisi kepentingan barang ada barang inferior, ada barang esensial, barang normal, barang mewah. Kemudian dari cara penggunaan, barang pribadi dan barang publik. Adakah teman-teman yang bisa menjelaskan kepada saya apa saja itu barang inferior, barang esensial, normal, mewah, pribadi, dan publik? Untuk faktor produksi yang dimaksud di sini adalah barang-barang yang bisa digunakan untuk proses produksi suatu barang atau jasa. Di sini disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia. Yang pertama ada tanah dan sumber alam. Yang kedua ada tenaga kerja kasar, terampil, dan terdidik. Di sini tenaga kerja kasar itu saya berikan contoh, misalkan kayak kuli bangunan. Kemudian tenaga terampil adalah seseorang yang memang mereka ahli di bidang tersebut, misalkan bagian elektro atau bagian bagian medis yang memang mungkin mereka ahli di bidang itu. Dan tenaga kerja terdidik seperti Anda besok, ketika Anda besok lulus dari akuntansi UPY menjadi tenaga kerja terdidik, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah modal, dan yang terakhir ada keahlian keusahawanan. Nah, keahlian keusahawanan ini tidak semua orang punya, tidak semua orang memiliki keahlian seperti ini, sehingga butuh untuk diasah gitu keahliannya. Jadi tidak semua ada keusahawanan atau kewirausahaan ini mata kuliahnya dibahas di akuntansi UPY juga, sehingga teman-teman bisa belajar dari sisi keuangan dan membuat bisnis plan, seperti itu. Di slide selanjutnya, di sini ada apa pilihan hidupmu? Pilihan hidup Anda adalah Anda kuliah di akuntansi UPY, tentu saja kan. Tapi pilihan hidup di sini adalah ketika Anda mengkonsumsi plus memproduksi adalah sama dengan kesejahteraan maksimal. Itu artinya Anda harus atau memiliki pilihan di mana Anda mau mengkonsumsi barang seperti apa. Anda punya duit 10.000. Nah, 10.000 itu cukupkah Anda sesuai kebutuhan Anda atau cukupkah sesuai dengan prioritas? Jadi kebutuhan dan keinginan, seperti itu. Jadi di sini kita harus membuat betul-betul pilihan yang sangat efektif, seperti itu. Nah, dari sisi produsen memproduksi juga seperti itu. Jadi si produsen diberikan pilihan untuk mau memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau memang hanya sebatas keuntungan semata. Tentu produsen yang bijak adalah mendapatkan keuntungan dan memberikan
memberikan kebutuhan masyarakat seperti itu, apa yang dibutuhkan sama masyarakat, sehingga keduanya mencapai kesejahteraan maksimal. Di sini dari sisi konsumen akan maksimal dan akan sejahtera, dan dari sisi produsen juga akan sejahtera. Oke, dari sini definisi ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, gitu ya, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas dapat digunakan dengan berbagai cara seperti itu. Kemudian di sini kita akan membahas jenis-jenis analisis ekonomi yang digunakan. Ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif ini di sini menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam perekonomian. Kemudian teori ekonomi menggambarkan sifat hubungan baik antar konsumen ataupun sistem ekonomi yang berfungsi pada saat itu bagaimana. Kemudian ekonomi terapan itu kita menelaah tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia atau si negara tersebut dalam bidang ekonominya. Oke, di sini saya berikan contoh tabel dan grafik di mana tabel ini menggambarkan permintaan terhadap komoditas pakaian jadi, di mana di sini ada hubungan antara harga dan jumlah yang dibeli. Nah, harga dan jumlah yang dibeli itu pengaruhnya ada di teori permintaan dan penawaran, nanti akan kita bahas di bab 5. Kemudian untuk grafiknya digambarkan seperti ini. Jadi kita akan membahas di bab selanjutnya. Nah, karena teman-teman sekarang di semester 1 mau belajar tentang mikroekonomi, dan di semester 2 nanti teman-teman akan belajar tentang makroekonomi. Jadi keduanya berbeda. Di mikroekonomi lebih ke ke perilaku individu. Jadi dari sisi konsumen, dari sisi individu, sedangkan makroekonomi dia lebih lebih luas. Artinya di sini mereka membahas tentang kinerja perekonomian di secara nasional di Indonesia itu seperti apa. Jadi lebih secara agregatnya gitu. Nah, di sini perbedaannya. Mikroekonomi tadi ya kita sudah bahas, kita review lagi. Jadi untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi, kemudian bagaimana barang yang dibutuhkan masyarakat itu dihasilkan atau diproduksi, apakah memanfaatkan faktor produksi dengan baik seperti itu. Kemudian apa jenis barang atau jasa yang perlu diproduksi oleh si produsen untuk konsumen seperti itu. Nah, di makroekonomi di sini kita melihat atau belajar tentang peranan kebijakan fiskal yang dibutuhkan dan kebijakan moneter gitu ya. Kemudian masalah pengangguran dan inflasi, kemudian penentuan kegiatan perekonomian dan pendapatan nasional seperti itu. Oke, cukup sekian di bab 1 pada kali ini. Akan selanjutnya akan dibahas kita di bab 2. Terima kasih.